kadang-kadang yang membuat kita kesulitan adalah karena pada dasarnya praktek ini melibatkan hampir semua klub gitu kan. Satgas Anti Mafia Bola telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan match fixing atau pengaturan skor pertandingan pada Liga 2 Indonesia. Nah, menurut Ketum PSSI sendiri kemarin Pak Erick Thohir tuh bilang bahwa Satgas Anti Mafia Bola ini didukung penuh oleh PSSI, pemerintah bahkan FIFA untuk mengungkap berbagai kecurangan dalam sepak bola Indonesia dan membersihkan dari mafia-mafia yang mencoreng sportivitas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita udah kedatangan narasumber kita hari ini yang merupakan pemerhati sepak bola Indonesia dan juga menjadi anggota dalam Satgas Independen Anti Mafia Bola. Udah hadir di sini Mas Akmal. Hai Mas Akmal, apa kabar? Baik, gila, alhamdulillah. Oke, nah gimana nih Mas, apa kabar Satgas Anti Mafia Bola? Kabarnya kemarin udah ada 8 tersangka yang telah ditetapkan ya Mas, yang sebelumnya 6 tersangka bulan September lalu, kemudian 2 tersangka lagi pada minggu lalu. Nah sebenarnya mereka ini siapa dan perannya tuh sebenarnya kayak gimana sih Mas? Ya sebenarnya mereka siapa dan perannya sebagai apa sudah dijelaskan oleh Satgas Anti Mafia Bola Kepolisian ya saat mengumumkan 8 tersangka tersebut. Misal 6 yang disebutkan di awal adalah satu diantaranya kurir pembawa uang, dua kemudian pihak yang menjadi perantara, dan yang keempat adalah 4 orang adalah wasit yang bertugas di pertandingan pertandingan tersebut. Kemudian 2 lagi sudah disebutkan adalah VW dan DR. Dan saya pikir VW mantan pengelola klub yang menjadi pelobi wasit, kemudian DR adalah pengurus klub tersebut yang minta timnya bisa dimenangkan dan promosi ke Liga 1. Jadi kalau orang bola sih sudah tahu klub mana dan siapa gitu. Jadi sebenarnya ini udah menjadi rahasia umum juga ya sebenarnya. Betul, betul. Dan apa namanya, permasalahannya adalah kenapa kemudian praktek-praktek kotor ini sulit Bersihkan ya. dibersihkan, karena memang yang pertama adalah kita tidak bisa sembarangan mentersangkakan orang apabila tidak ada 2 barang bukti minimal. Nah, barang-barang bukti inilah yang kita butuhkan. Kebutuhan atas barang bukti ini kan paling mudah adalah apabila ada laporan dari pihak-pihak atau stakeholder sepak bola Indonesia terhadap kasus-kasus yang terjadi. Jadi atau testimoni serta disertakan dengan bukti-bukti yang mereka berikan kepada Satgas Anti Mafia Bola. Yang sekarang berproses adalah mereka-mereka ini yang sudah ada barang buktinya dan sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka, dan tentunya ke depan akan dikembangkan dari kasus ini untuk kemudian setidaknya menjerat pihak-pihak yang kemudian juga terlibat dalam kasus ini, karena kasus pengaturan skor, match fixing, match acting, match setting ini bukan kasus baru. Bahkan dalam 3 dekade terakhir sepak bola kita dirusak oleh kasus-kasus ini. Sebagai contoh misalnya dulu kita punya Galatama yang sangat bagus ya, sebagai proyek percontohan, bahkan Jepang belajar dengan kita. Tapi kemudian di era Galatama itu dirusak oleh praktek suap menyuap, pengaturan skor, dan judi-judi yang dilakukan di setiap pertandingan, yang pada akhirnya kemudian melatar belakangi keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap. Nah, mungkin dalam catatan saya, mungkin boleh nanti kalau Mas Akmal bisa koreksi. Kemarin kan si VW ini ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2019 ya Mas ya. Nah, artinya kan dari tahun ke tahun ini kan butuh waktu yang lama kan untuk menetapkan tersangka selanjutnya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih Mas? Kenapa Ya, gitu untuk butuh waktu yang sangat lama untuk menetapkan tersangka seperti itu? Ya, tadi seperti saya katakan bahwa untuk menjadikan orang menjadi tersangka itu kan butuh barang bukti gitu kan. Nah, barang bukti ini kan yang penting. Ada beberapa bukti-bukti yang dihilangkan, atau ada orang yang awalnya bicara tentang kasus ini kemudian tiba-tiba mengundurkan diri. Nah, ini kan masalah yang kita hadapi gitu kan, baik itu dari Satgas Independen maupun Satgas Kepolisian, atau dugaan-dugaan saja, misalnya ini tolong ini diinvestigasi, ini ada praktik suap, pengaturan skor dan sebagainya, tapi tidak disertakan dengan barang-barang bukti yang menguatkan gitu kan, yang cukup, yang menguatkan. Nah, ini yang membuat kita kesulitan. Yang kedua, kadang-kadang yang membuat kita kesulitan adalah karena pada dasarnya praktek ini melibatkan hampir semua klub gitu kan, sehingga kemudian ada yang bermain playing victim, ada yang kemudian
ketika mereka dirugikan mereka bicara, tapi ketika mereka diuntungkan mereka diam saja gitu kan. Sehingga kemudian agak sulit buat kita untuk melakukan pengembangan kasus ini. Pihak kepolisian juga agak kesulitan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Kenapa? Karena memang pihak-pihak yang kita harapkan bersuara pada akhirnya bungkam. Itu banyak kasus misalnya yang terjadi. Sebagai contoh misalnya tahun 2015 ketika ada kasus sepak bola gajah antara PSS Sleman dengan PSIS Semarang. Awalnya pihak-pihak yang terlibat mau bicara, tapi kemudian di tengah jalan tiba-tiba mereka menyatakan mereka tidak mau bicara dan mereka lebih memilih kasus ini diselesaikan dalam lingkup football family. Kedua, misalnya ada 2021 kemarin ketika terungkap kasus pengaturan skor atau match fixing antara Perserang melawan Rans Nusantara di Rans Cilegon United waktu itu di Liga 2 pada 2019. Nah, kemudian pihak PSSI lebih memilih untuk menyelesaikan dalam lingkup football family dengan menghukum mereka yang diduga melakukan praktek itu dengan hukuman beragam sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tapi kemudian tidak dieksekusi atau tidak diserahkan kepada pihak kepolisian. Karena dalam lingkup sepak bola ini ada dua. Yang pertama adalah hukuman dalam lingkup football family, kemudian yang kedua hukuman dalam lingkup hukum pidana kalau ditemukan kasus-kasus yang menyangkut masalah pidana. Nah, hal ini yang agak memberatkan adalah keterbukaan yang diberikan oleh pihak federasi sebagai induk organisasi sepak bola di Indonesia. Nah, kebetulan saat ini PSSI yang ada saat ini membuka diri untuk semua itu diungkap untuk membersihkan sepak bola kita. Bahkan PSSI melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, kemudian juga bersama FIFA dalam proses transformasi dengan pemerintah yang pada akhirnya dibuat juga Satgas Independen Anti Mafia Bola. Satgas Independen ini kan tujuannya yang pertama adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengetahui praktek-praktek kotor tersebut. Kalau mereka merasa mereka sungkan dan segan kalau melaporkan kepada pihak kepolisian, maka mereka bisa melaporkan kepada Satgas Independen Anti Mafia Bola. Kemudian yang kedua, tugas utama dari Satgas ini kan yang pertama adalah pencegahan. Dengan kemudian dibentuknya Satgas ini diharapkan pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral di sepak bola yang mencederai sportivitas dan fair play itu akhirnya mengurungkan niatnya. Yang kedua, kalau kemudian sudah ada Satgas Independen Mafia Bola dan tapi sudah diharapkan mereka-mereka tidak berpraktik di lapangan, tapi masih ternyata melakukan praktik, maka akan dilakukan tindakan gitu kan, dari pencegahan kemudian penindakan. Nah, penindakan ini kan Satgas Independen bukan pihak yang berwenang untuk melakukan penindakan. Karena itu kemudian untuk urusan penindakan, penyelidikan dan penyidikan ini akan menjadi ranahnya Satgas Anti Mafia Bola pihak kepolisian. Dan sejauh ini Satgas Independen dan Satgas Mafia Bola dari kepolisian itu berkolaborasi dan bersinergi cukup bagus. Hampir setiap saat kita melakukan komunikasi dan melakukan pemetaan masalah-masalah sepak bola kita. Jadi kita ini adalah duit tunggal, dua tetapi sejatinya adalah satu kesatuan dan kita berharap masyarakat juga ikut membantu untuk membersihkan sepak bola kita dari praktek-praktek kotor ini. Kenapa? Karena sejatinya kita ini bukan siapa-siapa ya, artinya tidak akan bisa, kita ini bukan Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di sepak bola kita. Karena yang paling penting adalah komitmen bersama seluruh stakeholder sepak bola Indonesia meluruskan niat untuk sama-sama kita benahi sepak bola kita dari praktek-praktek yang mencederai sportivitas dan fair play. Ya, pada intinya ini adalah bagian dari bersih-bersih sepak bola Indonesia, begitu ya Mas ya, dari perilaku kotor yang merusak citra sepak bola Indonesia sendiri tadi tuh Mas ya. Ya, bukan cuma merusak citra ya, tapi juga merusak moral dan mental yang pada akhirnya berpengaruh kepada penampilan tim nasional kita di level internasional gitu kan. Praktek-praktek misalnya yang harusnya offside tidak dibikin offside, yang kemudian harusnya penalti tidak penalti, dan mental itu akhirnya terbawa ke event internasional yang pada akhirnya kita tidak, ketika kita main di event internasional itu semua tidak ditoleransi, zero toleran di event internasional yang pada akhirnya merugikan sepak bola kita. Selama ini kenapa sepak bola kita tidak berprestasi ya karena iklim dan ekosistem sepak bola kitanya buruk gitu kan, tidak bagus. Karena apa? Karena kompetisi adalah kawah candra di muka untuk pembentukan tim nasional yang kuat. Jadi kompetisi yang sehat,
pasti tim nasionalnya kuat. Namun demikian karena kompetisi kita belum sehat, maka ini ikut berimbas kepada penampilan tim nasional kita di event-event internasional. Setuju.